damai sejahtera di hati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang besar menolong orang yang kecil itu hal biasa. Orang yang kaya membantu, menolong orang yang miskin, hal biasa. Ya. Orang yang kuat menolong, membantu orang yang lemah, hal biasa. Tetapi menjadi yang tidak biasa adalah orang miskin menolong orang kaya. Orang lemah menolong orang yang kuat. Orang kecil menolong orang yang besar. Rakyat jelata menolong, membantu yang berkuasa, raja dan pemerintah. Ini kan tidak masuk akal, ya, tidak masuk akal. Karena logika manusia itu yang besar membantu yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, ya. Yang punya tenaga kuat bisa membantu orang yang lemah sakit-sakitan. Itu logika manusia. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan kedatangan Yesus Kristus, Sang Mesias, Anak Allah, di Minggu Advent yang kedua ini, Allah mau merubah logika manusia. Ya, bahwa yang mau merubah karakter, sifat, tingkah laku, tutur kata, perbuatan yang sudah kacau balau, ya, yang sudah bejat di hadapan Tuhan, itu Allah tidak membutuhkan para raja, orang kuat, orang kaya, orang yang mampu, dan orang yang pandai. Tetapi untuk merubah kehidupan dunia ini, untuk merubah tatanan-tatanan nilai-nilai dunia ini, Allah membutuhkan orang yang taat dan setia. Orang yang taat dan setia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, situasi dan kondisi konteks nubuat Mika, ya, kepada umat Tuhan tentang datangnya Raja Mesias itu terjadi dalam situasi yang kacau balau, ya. Terjadi dalam suasana manusia yang membenci satu dengan yang lain, menfitnah satu dengan yang lain, ya, mengkhianati satu dengan yang lain, merancang yang jahat satu dengan yang lain. Itu situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Ini kalau primbon Jawa itu bilang situasi pada saat itu adalah zaman edan. Zaman gila, sudah nggak waras, ya. Yang putih bisa direkayasa dibuat menjadi hitam, ya. Yang hitam pun bisa dibuat menjadi yang putih. Yang bengkok-bengkok, ya, berbelit-belit akan dibuat bisa jadi lurus. Atau sebaliknya, kehidupan dunia yang sangat kacau. Tidak lagi ada harapan untuk hidup. Saling membantai satu dengan yang lain. Bukan orang di luar, tetapi keluarga sendiri saling membantai satu dengan yang lain. Suami membantai istri, istri membantai suami, orang tua membantai anak-anaknya, atau sebaliknya. Hidup sudah sangat kacau. Sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Sudah tidak lagi takut sama Tuhan, tetapi takut kepada diri sendiri dan kekuasaan dunia. Beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan berita-berita di media sosial tentang seorang ayah membunuh 4 orang anaknya. Ya, seorang ayah teganya, ya, membunuh darah dagingnya sendiri.
mulai dari adiknya dulu sampai kepada kakaknya. Membekap, menutup mulut, hidung supaya tidak bernapas, mati satu persatu. Harimau saja tidak pernah mau makan anaknya. Binatang itu. Binatang yang tidak punya akal, pikiran, dan perasaan, norma-norma, aturan. Tetapi bisa melindungi anaknya. Harimau. Harimau bisa memelihara kambing. Karena dari kecil sudah terbiasa, jadi harimau pikir ini anak kambing ini anaknya sampai besar. Melindungi. Seharusnya harimau makan kambing. Tapi kok bisa harimau bisa melindungi kambing? Karena dari kecil menyusui, memelihara, terus banyak yang kita lihat aneh-aneh. Nah, aneh-aneh yang kemarin, seorang bapak, ayah, yang seharusnya mengasihi, mencintai, merawat, membesarkan anaknya sendiri, teganya menghabisi nyawa anaknya itu tanpa ada perasaan kasih sayang. Yang lucuin lagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, anak-anak yang sudah dibunuh itu lalu ditaruh main-mainan yang mereka senang. Yang senang mobil-mobilan ditaruh di sampingnya, yang senang boneka ditaruh di sampingnya, yang senang apalagi ditaruh. Jadi mainan anak-anak itu ditaruh di samping jenazah-jenazah itu. Ini kan di luar daripada akal sehat manusia. Tapi kenyataannya yang terjadi Bapak Ibu, kenyataannya memang begitu. Kita mau berkata apa? Kenyataannya di hadapan kita, segala sesuatu itu bisa terjadi di luar akal sehat kita kalau manusia mengandalkan kuasa dunia dan kuasa iblis dan setan. Sehingga tidak ada lagi membedakan manusia itu yang mana, binatang yang mana, aturan-aturan yang harus saya taati dan saya harus ikuti yang mana. Semua halal saja, lakukan saja, bantai saja, semuanya boleh kamu lakukan. Yang tidak boleh pun kamu lakukan. Apa yang terjadi pada saat ini merupakan nubuat Mika di Minggu Advent ini. Di pasal yang ke-7. Mari kita buka pasal ke-7. Situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan dunia yang kacau balau itu yang bagaimana dalam konteks Mika. Pasal ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 saya bacakan untuk kita. Mika 7, 1 sampai 6. Celaka aku sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buah musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan, atau buah ara untuk kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan kehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang, sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan, jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya.
Saya ulang lagi yang terakhir nih ya. Yang terakhir ini paling penting ya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Musuh orang ialah seisi rumahnya. Musuh. Harapan apa lagi? Orang yang terdekat dengan kita menjadi musuh kita. Orang yang seharusnya kita mencurahkan kasih sayang, mendapatkan cinta kasih sayang, sudah tidak ada lagi yang kita harapkan. Yang paling dekat dengan kita, belum keluar ke tetangga, baru kepada orang tua, kakak adik, om tante, opa oma, sudah jadi musuh. Belum lagi bicara tentang ya keadilan, kebenaran dan dunia ini mau cari apa? Kehakiman, pengadilan, ya, kejaksaan, polisi. Mau memperjuangkan keadilan, kebenaran, semuanya sama saja sudah ya terkontaminasi dengan dosa dan kejahatan. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam konteks yang begini, ini sudah stadium lanjut. Istilahnya, ya, tinggal tunggu mujizat Tuhan saja yang terjadi. Sudah sangat berat hidup ini. Sangat jahat sekali kehidupan ini. Kalau sudah berat begitu, membutuhkan siapa yang bisa mengeluarkan manusia daripada kejahatan ini? Orang besar? Orang kaya? Orang yang punya uang? Pangkat tinggi? Membutuhkan apa? Kalau sudah kacau begini. Ayat yang kelima, ayat yang pertama dari bacaan kita pasal 5 Mika 1. Tetapi engkau hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Siapa itu? Hai engkau Betlehem Efratah yang terkecil, kaum Yehuda, akan lahir seorang juru selamat, Yesus Kristus. Yang apa? Yang terkecil, bukan terbesar. Yang terlemah, lahir di kandang, bukan terkuat. Yang termiskin, ditemani oleh gembala-gembala dan domba-domba, bukan ditemani oleh pengusaha, bukan ditemani oleh raja-raja dan panglima perang, tetapi yang lemah, yang miskin, yang sama sekali tidak diperhitungkan oleh manusia, yang sama sekali dibuang dan tidak dianggap, yang terkecil, yang terlemah, yang termiskin, yang terapa lagi, udah kasih sama dia aja. Ya, kasih sama dia aja. Tetapi yang terkecil, yang terlemah, Raja Mesias ini merubah tatanan kehidupan dunia untuk memperoleh keselamatan yang sejati. Apa itu untuk merubah tatanan kehidupan dunia? Ayat yang keempat. Ayat yang keempat bacaan kita. Sampai ke ujung bumi dan dia menjadi damai sejahtera. Menjadi damai sejahtera. Yang terkecil tadi, yang terlemah tadi, yang termiskin tadi, yang terbodoh tadi menurut dunia, yang terkonyol tadi, akan merubah dunia, memperoleh damai dan sejahtera. Apa itu? Kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri seseorang. Seperti lilin yang menyala di depan. Seperti pohon Natal. Apa itu yang dibutuhkan?
pengorbanan diri. Saya ulang lagi, untuk merubah dunia hanya ada satu, pengorbanan diri. Anda melihat lilin yang dinyalakan, ada cahayanya yang bersinar, tetapi lilin ini harus lebur dan habis. Lilin dinyalakan berarti harus ada pengorbanan di dalam diri. Sama seperti Kristus mengorbankan dirinya bagi kita. Tapi pengorbanan diri kita itu tidak sia-sia. Karena cahaya kita keluar bagi orang lain. Ketika kita memberi diri, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada cinta kasih, belas kasihan, kemurahan, kebaikan. Itu adalah tanda daripada cinta kasih Tuhan di dalam hati kita. Kalau sudah begitu Bapak Ibu Saudara-saudara, Anda masuk dalam hubungan rumah tangga, orang yang paling terkecil dalam rumah tangga itu, Anda akan merasakan cinta kasih Tuhan yang tanpa ada nilainya. Tidak ada nilai. Anda punya harta kekayaan, pangkat tinggi, kemewahan. Kalau nggak ada damai sejahtera, mau buat apa dalam hidup rumah tangga? Bisnis maju, toko laku, ya. Semua Anda miliki kemewahan. Tapi kalau Anda nggak punya damai sejahtera, sia-sia hidup Anda. Neraka saja yang Anda hadapi. Tapi kalau Anda hidup dalam kekurangan, kemiskinan, kelemahan, sakit-sakitan, tapi ada kuasa Roh Kudus dalam diri Anda, happy saja. Sukacita saja. Biarlah saya nggak punya harta dunia ini, tapi saya punya harta surgawi, Yesus Kristus. Biar ditinggalkan orang semua, saya dalam kesepian. Biar dihina orang semua, saya nggak punya harga diri. Tapi Yesus ada di hati saya. Roh Kudus menerangi hidup saya. Menerangi hidup saya menjadi berkat bagi istri, menjadi berkat bagi suami, menjadi berkat bagi semua orang, menjadi berkat bagi tetangga, menjadi berkat bagi persekutuan, menjadi berkat bagi bangsa dan negara, menjadi berkat bagi dunia ini. Mulai dari apa? Mulai dari yang terkecil, bukan terbesar. Tapi mulai dari kualitas hidup, bukan kuantitas. Tetapi Yesus merubah dunia ini mulai dari yang terkecil, kualitas hidup di dalam diri. Iman sebesar biji sesawi, engkau memudahkan gunung ini pindah ke laut sana. Biji sesawi, bukan biji kelapa yang besar. Bukan biji apel, biji sesawi. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa merubah dunia dengan hal yang terkecil. Ayat yang ketiga, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Ia akan bertindak dan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Bukan kekuatan dunia, bukan kekuatan uang, bukan kekuatan materi, bukan kekuatan kesenangan yang kita miliki, tapi kekuatan Tuhan. Pertanyaannya dalam hidup kita, nanti Anda beranjak dari tempat duduk lalu masuk duduk di meja perjamuan kudus ini, menutup tahun 2023, Anda harus bertanya, apakah saya tetap mengandalkan kekuatan Tuhan memasuki tahun yang baru nanti? 2. Apakah Anda sadar Anda bisa sampai di penghujung tahun 2023 ini hanya dengan mengaku, kalau bukan kekuatan Tuhan, kalau bukan kebaikan Tuhan, kalau bukan kemurahan Tuhan, kalau bukan segala-galanya bagi Tuhan, saya nggak bisa hari ini duduk di meja perjamuan ini. Karena kekuatan Tuhanlah, maka saya bisa duduk di meja perjamuan. Karena kekuatan Tuhan itu, karena kasih Tuhan itu, karena kemurahan Tuhan itu, Anda bisa duduk di sini. Makan, minum, roti dan anggur. Berarti karena juga kekuatan Tuhan, Anda bisa mampu melangkah memasuki tahun yang baru. Dalam iman, harap dan kasih kepada Tuhan. Pertanyaan terakhir dan ketiga. Apakah saya mau menjadi seperti lilin yang bersinar dan mau berkorban melebur dengan kehidupan dunia ini?